Baik, assalamualaikum. Di sini saya Dewati menjelaskan materi tentang UAS riset operasi. Baik, di soal pertama yaitu ada soal pengambilan keputusan di mana kita harus menentukan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimasi dan juga minimasi. Oke, jadi langkah pertama yaitu menentukan alternatif berdasarkan kriteria maksimal. Kriterianya adalah memilih alternatif dengan nilai maksimum tertinggi dari setiap pilihan yang tersedia. Fasilitas besar memiliki nilai maksimum sebesar 40 juta, fasilitas medium memiliki nilai maksimum sebesar 25 juta, dan fasilitas kecil memiliki nilai maksimum sebesar 15 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kriteria maksimal, alternatif terbaik adalah memilih fasilitas besar karena memiliki hasil maksimum terbesar, yaitu 40 juta. Nah, selanjutnya yaitu menentukan alternatif menggunakan kriteria maksimum, di mana kriteria ini melihat nilai terendah atau minimum dari setiap alternatif. Kemudian dipilih nilai minimum yang paling besar. Nilai minimum fasilitas besar adalah 9 juta, minimum fasilitas medium 9 juta, dan nilai minimum fasilitas kecil yaitu 15 juta. Karena nilai minimum yang paling tinggi yaitu 15 juta, maka berdasarkan kriteria maksimum, alternatif terbaik yaitu memilih fasilitas kecil. Nah, baik, jadi yang selanjutnya itu soal penugasan. Udah ada tabel. Pertanyaannya tuh bagaimana panitia mengatur tugas keempat tim pendamping sehingga total jarak yang harus ditempuh itu minimum. Nah, caranya jika ada kolom yang belum memiliki angka 0, maka semua angka dalam kolom tersebut akan dikurangi dengan angka terkecil yang ada pada kolom tersebut. Hasilnya bisa dilihat pada tabel ketiga yang merupakan hasil dari proses pengurangan yang telah dilakukan. Nah, baik, di sini kita mulai melakukan pengurangan. Caranya kita ambil angka paling kecil di setiap baris, lalu kita kurangkan ke semua angka yang ada di baris itu. Tujuannya itu supaya di setiap baris muncul minimal satu angka 0. Angka 0 inilah yang nantinya kita anggap sebagai kandidat pilihan terbaik. Langkah selanjutnya adalah memastikan setiap baris memiliki angka 0. Nah, langkah selanjutnya adalah menarik jumlah garis horizontal atau vertikal minimum untuk menutup semua nilai 0 pada tabel. Hasil yang didapatkan dari penarikan garis pada tabel yaitu adalah 3 garis di mana 2 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Karena jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris atau kolom, solusi dianggap belum optimal dan tabel perlu direvisi. Lanjut, bisa dilihat di tabel 4 ini, tabel yang telah berisi angka atau elemen yang telah ditambah dan dikurangi oleh elemen terkecil 15 yang tidak dilewati oleh garis. Nah, jadi setelah kita merevisi dan menarik garis jumlah baik garis horizontal maupun vertikal yang didapatkan berjumlah 4, jumlah garis sudah sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang dimana jumlah kolom dan baris adalah 4 dan jumlah garis yang didapatkan berjumlah 4. Jadi schedule yang didapatkan dan total jarak yang ditempuh minimum adalah tim 1B yaitu 90, 2A yaitu 100, 3C 140, 4D 120. Jadi totalnya adalah 450, di mana angka yang ada pada kolom jarak adalah angka dari tabel 1. Lanjut di soal ketiga yaitu soal transportasi. Kita diharuskan menentukan pola distribusi yang memberikan biaya terendah dari tabel yang ada pada soal tersebut. Nah, kita lihat langkah pertama yang dilakukan adalah membuat tabel seperti tabel 1 di samping. Lalu selanjutnya yang akan mencari beberapa banyak atau jumlah yang akan dialokasikan dari setiap pabrik ke tiap-tiap pabrik. Nah, cara untuk menentukan jumlah yang akan dialokasikan oleh pabrik ke tiap-tiap lokasi yaitu dengan memperhatikan angka pada kolom supply dan baris permintaan. Langkah ini dimulai dari baris bawah pada pabrik 3, jumlah permintaan tonnya adalah 150 dan supply-nya adalah 80. Kita akan memilih angka yang lebih kecil, jadi yang dipilih adalah angka 80. Lalu kita lihat apakah ini sudah memenuhi kebutuhan atau supply yang dibutuhkan. Jika sudah, maka baris samping bisa diberikan tanda X. Kita lihat pada tabel sudah ada tanda X. Langkah ini berlaku untuk hasil ini. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di samping. Langkah selanjutnya yaitu mengalihkan jumlah beton yang akan dialokasikan dengan nilai asli, di mana nilai yang berada pada kanan atas tiap kolom. Hasilnya bisa dilihat pada tabel di bawah, di mana pola distribusi dengan biaya terendah yaitu P1B
yaitu 70 ton, P1C 50 ton, P1A 70 ton, P2C 10 ton, dan P3A yaitu 80 ton. Oke baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya minta maaf bila ada kurang dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.